Three, two, one. Silakan surat. Aduh. Terima kasih ya Mbak udah mau datang ke sini. Sebelum kita konseling, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu supaya nanti lebih enak, lebih akrab kayak gitu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuni Fitriani, bisa dipanggil Bu atau kalau pengen lebih akrab panggil Mbak aja. Mohon maaf, Mbaknya dengan siapa ya? Saya Ulfatul Ria dari mahasiswa IAIN Kudus. Rumahnya mana Mbak? Kebetulan rumah saya Kaliwungu Kudus, Bu. Oh, berarti sama dengan saya juga dari Kaliwungu. Kita tetangga ya ternyata. Lumayan jauh juga ya kalau dari sini. Terus sebelum sini tadi ada kegiatan apa ya Mbak ya? Tadi sih ada masa perkuliahan sih Bu, cuma ya itu tadi dari teman saya direkomendasi ke sini, soalnya dilihat-lihat kok saya banyak masalah, sering menangis, sering menyendiri seperti itu. Oh, berarti udah tahu ya tujuannya kesini buat apa kan? Nah, terkait tadi kuliahnya gimana? Maksudnya apakah lancar, terus seru kayak gitu atau malah sebaliknya? Menurut saya sih akhir-akhir ini sih biasa-biasa aja sih, nggak ada kayak ya halangan atau apa ya. Menurut saya semuanya tuh biasa, nggak ada apa-apa. Jadi gini ya, sebelum kita melakukan sesi konseling, saya menyampaikan beberapa prosedur terkait nanti pelaksanaannya. Untuk terkait waktu itu selama durasi 45 menit tuh. Terus mengenai aksesnya kita punya kerahasiaan, jadi nanti mbaknya bebas mau cerita apa saja, monggo keluarkan, saya terbuka, mudah-mudahan dikeluarkan juga. Dan saya sebagai konselor menjamin untuk profesionalitas. Saya berjanji tidak akan membeberkan cerita dari mbaknya apapun masalah yang udah dialami, dan saya menerima apapun itu ceritanya. Jadi kalau misalnya saya cerita tentang data diri saya atau tentang problem yang saya miliki, berarti ibu nggak akan membeberkan semuanya. Ya, nggak akan, satupun nggak akan yang berbeda karena itu sudah masuk ke dalam asas konseling. Oke, ini kita mulai fokus ya, mulai fokus konseling. Silakan mbaknya bisa menceritakan apa yang ingin kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Jadi gini Bu, saya itu kan mahasiswa, dan akhir-akhir ini kan ya saya ini mahasiswa semester akhir. Ketika saya melakukan kegiatan perkuliahan atau aktivitas selain yang ada di rumah, itu saya itu selalu kepikiran tentang masa lalu saya. Kayak saya itu terkadang mengalami kayak trauma seperti itu. Jadi seperti ini Bu, dulu itu saya itu waktu kecil orang tua saya itu berpisah. Karena berpisahnya itu dulu ibu saya mengalami KDRT dari bapak saya, dan saya dulu itu waktu pas bercerai itu ketika saya masih berumur 14 bulan. Jadi saya itu nggak tahu proses seperti apa, kayak apa masalahnya itu seperti apa. Dan saya ketika saya sudah besar ya sudah mulai tahu apa ini benar ini salah, itu dikasih tahu oleh keluarga saya dan diceritakan dari awal sampai akhir bagaimana tentang keluarga saya. Dulu saya pernah sih bertanya-tanya kepada keluarga saya, aku kok nggak pernah ketemu sama bapak saya, sekarang ini di mana, terus masih ada atau enggak di mana ya. Saya pernah bertanya seperti itu, lalu keluarga menceritakan dan saya mengetahui, dan waktu itulah saya berpikir, setiap malam saya berpikir kayak saya ngerasa itu kok bisa kayak gini ya permasalahan orang tua saya. Kenapa orang tua saya malah memikirkan egonya sendiri, egonya masing-masing, tanpa memikirkan mental atau kejiwaan saya nanti akan terganggu atau enggak. Ya mungkin itu sudah jadi pilihan mereka.
Terus terkait kan tadi Anda menemukan penyebab dari KDRT keluarga kepada pihak keluarga yang lain. Terus respon mereka gimana ketika saudara menanyakan sebab atau tragedi yang sudah terjadi pada masa lalu? Ya mungkin mereka sebenarnya nggak ingin bercerita ini tentang kepada saya. Ya mau gimana lagi, memang itu sudah takdir ya, mereka dengan langsung menceritakan itu kejadian seperti ini ya seperti itulah kejadiannya. Bisa dijelaskan lagi kejadian yang bagaimana yang dimaksud? Jadi gini, dulu itu saya ya kurang lebihnya yang saya tahu itu seperti ini. Dulu itu saya sama ibu saya itu kayak mungkin karena ada masalah apa, jadi bapak saya itu melakukan KDRT kepada ibu saya. Terus ibu saya itu melakukan penggugat cerai. Mungkin ibu saya sudah tidak tahan lagi, dan juga ya mungkin menurut saya ibu saya tidak memikirkan saya dan orang tua saya tidak memikirkan saya, tapi ternyata ibu saya malah memikirkan saya, kayak memikirkan masa depan saya. Kok malah aku dirasain dilakukan KDRT seperti ini, ya nanti gimana nasib anakku ya, mungkin seperti itu. Kedua orang tua saya mungkin seperti itu, dan saya nggak tahu kurang lebihnya ya permasalahan mereka itu sebenarnya itu apa, nggak dijelasin ke keluarga saya. Saya cuma dikasih tahu kalau seperti itu KDRT itu, jadi ibu saya nggak lanjutkan pernikahan. Berarti di sini ibunya mbaknya itu memilih jalan bercerai demi kebaikan Mbak E, supaya tidak terjadi KDRT tadi. Iya. Terus Mbak, bagaimana perasaan yang Mbak rasakan ketika ya memang keadaannya sudah begitu, sudah sudah bercerai, kemudian tidak bisa menyatukan kembali? Saya rasakan itu sebenarnya memang itu sih, cuma satu aja, yaitu kasih sayang dari orang tua saya. Saya dapat perasaan mbaknya ya Mbak ya. Dan mbaknya ini udah tegar lah menghadapi keadaan seperti itu, dan ini udah jalan waktunya. Terus apa yang Mbak lakukan ketika teringat itu, khususnya dalam arti teringat yang terasa kayak merasa saya tadi, apa kegiatan yang Mbak lakukan supaya sebagai bahan hal positif untuk melampiaskan rasa kecewa tadi? Jadi saya melampiaskannya itu dengan berorganisasi, ikut organisasi yang ada di desa saya. Kebetulan ada organisasi ilmu di PNU seperti itu. Dan dari organisasi tersebut apa yang Mbak dapatkan yang akan berubah kehidupan Mbak saat ini? Jadi malah saya itu ketika berorganisasi malah kayak seperti menemukan keluarga baru. Di sana itu saya merasa itu dihargai, merasa dianggap, ya seperti dianggap adalah intinya. Dan suka, duka, senang, susah itu saya merasa di sana itu lebih nyaman, nggak seperti yang ada di keluarga saya, seperti itu. Jadi gini ya Mbak, untuk mengatasi rasa kecewa tadi, Mbaknya ikut organisasi, di mana dalam organisasi tersebut menemukan sebuah kekeluargaan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, dan itu dapat membuat hal positif yang akan membuat Mbaknya itu lebih nyaman lagi untuk menjalani kehidupan. Apakah masih ada rasa kecewa Mbak setelah melakukan kegiatan positif seperti organisasi tadi yang sudah diceritakan? Awalnya sih masih ada sih Bu, cuman rasa kecewa saya itu gini, kenapa kok mereka malah memilih jalan keluarnya bercerai, kenapa kok nggak mikirin masa depan saya, maksudnya nggak masih bersatu aja. Awalnya masih seperti itu, tapi saya kan mahasiswa PKI Dunia Konseling Islam. Di situ itu ada mata kuliah yang namanya bimbingan konseling keluarga. Nah di situ kan ada pernah praktek itu observasi ke salah satu dinas sosial bersama teman-teman saya, sekelas saya, dan juga
dosen saya. Di sana itu gini, ada proses bertukar cerita, dan saya di saat itu bercerita tentang keluarga saya seperti ini. Nah, di sana itu saya bercerita gini, tapi saya gini kayak merasa kecewa gitu loh, pada saya bercerita dengan seseorang, salah satu mahasiswa di sana. Nah, tapi kan kenapa mereka malah memilih jalan keluar dengan bercerai, nggak diselesaikan dengan baik-baik aja. Terus bapak tersebut itu bilang seperti ini, udahlah nggak usah disesali, nggak usah dibikin kecewa atau apa, kalau toh juga mereka sudah memiliki keluarga masing-masing, mereka juga sudah ya ibaratnya sekarang ini sudah bahagia kan, itu kan yang kami inginkan. Dan juga bapak itu bilang seperti ini, kalau misalnya mereka itu masih sampai sekarang itu masih berkeluarga seperti ini, malah mungkin kamu nggak tahu, malah itu jadinya akan ada salah satu korban yang tersakiti itu. Jadi mulai dari situ saya berpikir bahwa benar ya bapak itu mungkin kalau kalau misalnya sampai saat ini mereka masih berkeluarga, mungkin ada salah satu yang terkena masalahnya itu, terkena korbannya itu. Jadi saya ya sudahlah, kalau saya dia seperti ini ya lagi ini sudah takdirnya. Jadi seperti itu sih, udah nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa yang mungkin saya rasa itu memang Wah, baik sekali ya Mbak, terkait malah tadi dapat ilmu kuliahnya itu malah berguna bagi diri sendiri gitu loh. Saya itu juga tadi katanya dapat nasihat dari salah satu pengurus panti sosial yang mungkin sedangkan patokan atau juga kita untuk mengganti kehidupan. Setelah Mbaknya sudah mulai menerima, sudah mulai mengurangi rasa kecewanya, terus bagaimana Mbak hubungan Mbak dengan Bapak Ibu sekarang? Kalau sekarang sih hubungan mereka udah nggak ada pertemuan lah atau apa, dan ibu saya itu sudah menikah lagi, dan mereka berdua itu tinggal di Kalimantan, dan saya ikut bersama mbah saya dan juga nenek saya tadi. Dan kebetulan bapak saya juga sudah menikah lagi, dan saya tahu bapak saya tinggal di mana tahu, dan kita maksudnya saya sama bapak saya sempat bertemu, dan saya juga diajak ke keluarga sana. Malah justru keluarga sana itu malah ketika melihat saya itu malah menangis-nangis, mungkin teringat oleh masa lalu yang sudah bapak saya lakukan kepada keluarga saya, seperti itulah. Dan kayaknya kalau misalnya mereka disuruh bertemu ya mungkin udah gak ada, dan itu juga mustahil, hal yang mustahil bagi saya. Dan saat ini sih saya malah memikirkan tentang masa depan saya nggak ingin jalan yang saya lalui bersama pasangan saya itu malah seperti kedua orang tua saya. Dan saya memikirkan ketika nanti anak saya, kalau misalnya jangan sampai anak saya mengalami apa yang sudah terjadi pada diri saya, seperti ditinggalkan oleh orang tua, jangan sampai seperti itu. Berarti Mbaknya malah udah punya pasangan ya Mbak? Gini sih Bu, kalau misalnya menurut saya sebenarnya pasangan itu cuma hanya sebagai untuk menyenangkan diri saya. Soalnya saya selain saya berorganisasi mendapatkan kebahagiaan, dan saya juga alhamdulillah sudah ada orang yang menerima segala kekurangan saya, dan di situ saya juga merasakan kenyamanan. Nah, dari situ saya merasa bahwa saya sudah tidak memikirkan masa lalu, jadi saya malah memikirkan masa depan yang indah buat saya sendiri. Apakah hubungan yang Mbak jalani dengan pacar Anda itu dapat mengurangi rasa trauma terhadap kejadian masa lalu atau yang terjadi? Jadi sama pasangan
saya malah merasa kayak menemukan kebahagiaan baru. Dan awalnya juga saya itu masih ragu untuk bercerita dengannya, soalnya saya sudah mantap dengan dia. Kayak saya itu ingin bercerita tentang masalah keluarga saya. Terus lalu saya itu memberanikan diri untuk bercerita dengan apa adanya yang sudah saya lalui dengan keluarga saya, dan masalah yang ada dalam keluarga saya, dan saya itu bercerita dengan dia. Dan alhamdulillahnya dia itu malah menguatkan saya, malah memberi semangat. Dan di situ saya saya mendapatkan kenyamanan dari dia, dan dia tidak pernah kayak misalnya menyinggung tentang keluarga saya sudah seperti ini, malah dia itu selalu menguatkan saya seperti itu, Bu. Berarti mbaknya itu merasa nyaman ya menceritakan permasalahan, bisa mencurahkan hati kepada pacarnya. Bisa diperlihatkan mbak bagaimana ketika mbaknya bercerita dengan pacarnya, bisa dipraktekkan gimana waktu ngobrol dengan pasangannya? Ya awalnya sih gini, aku tuh mau bercerita tentang keluarga saya, dan kita kan sudah menjalin hubungan selama 2 tahun ini. Lumayan lama ya? Ya, lama sekali ya Bu. Tapi ketika saya bercerita itu, hubungan kita itu berumur ya sekitar 1 tahun lebih lah. Saya bercerita, jadi keluarga saya itu udah berpisah, dan saya itu juga anak tunggal, dan sekarang orang tua saya itu tinggal di Kalimantan, dan mereka juga hidup di sana bahagia. Jadi sebenarnya aku bukan melampiaskan perasaan sedihku apapun ini, itu nggak ke kamu, maksudnya nggak melampiaskan, cuma ya mungkin kita sudah ditakdirkan untuk bertemu, dan saya juga mungkin saatnya bercerita dengan kamu, bercerita tentang masalahku ini. Dan ya berjalannya aja sih, maksudnya nggak ada pro kontra dari dia, dia cuma memberikan semangat aja. Kalau kan ketika mbaknya menceritakan kepada pacarnya kan dia menguatkannya, biasanya menguatkan itu dalam bentuk apa? Menguatnya itu gini, kadang itu saya ketika malam itu kan kayak menangis, kok tiba-tiba mood, jadi Kalau teringat pengen nangis gitu ya? pengen nangis. Terus kalau aku merasa moodku itu sedang buruk, tapi dia itu tahu kalau gini, udahlah nggak usah, gini, awalnya gini, saya kayak tiba-tiba menangis, terus dia itu kan tahu, terus saya diginiin, kenapa kamu nangis, maksudnya kok tiba-tiba gini, emang ada masalah apa? Terus aku bercerita tentang masalah, ya cuman keingat aja sih sama masa lalu, soalnya kan ya mungkin saya itu paling menyedihkan dalam hidup saya. Terus dia gini, udah nggak usah disesali, kan ada aku, gitu. Kayak ada gambaran seperti itu sih, cuman ya mungkin saya itu kan sudah cinta dan sayang sama dia, dan juga tuh apa yang dia katain selagi itu masih membuat kebaikan pada saya, jadi saya nurut aja. Jadi dia menguatkannya itu dengan kayak menasihati, ya menguatkan, memberi semangat sedikit, itu aja sih, nggak berlebihan. Berarti bisa menerima ya mbak, mbaknya dari keluarga yang bagaimana bisa menerima, dan dia mau menguatkan supaya bisa menjalani kehidupan atau hubungan yang lebih baik lagi. Adakah itu hambatan atau kendala yang membuat mbaknya itu bisa mengingat kejadian-kejadian yang udah terjadi, sehingga kadang itu membuat kayak down lagi gitu loh, sehingga kayak terngiang-ngiang lagi, terus takut lagi ya gitu. Ya sebenarnya ya ada sih, kalau ketika saya bertengkar sama pacar saya, kan gini, yang memang pacar saya itu menguatkan saya, tapi tuh gini, kayak misalnya tentang hal komunikasi yang paling pacar saya takutin itu, salah satunya itu komunikasi dari saya. Kan kadang itu saya kan sibuk ngurusin
ngurusin perkuliahan, tugas atau enggak. Saya kan aktivis di organisasi di masyarakat saya. Jadi saya itu kan kadang sibuk lah ngurusin ini. Jadi saya nggak terlalu kayak itu loh mementingkan kayak aku ada di mana, aku lagi ngapain kan pasti udah lupa sama tentang komunikasi itu tadi. Lah tiba-tiba itu pas setelah itu dia kayak mempermasalahkan tentang komunikasi. Terus saya kan saya sudah menjelaskan, tapi pacar saya kok malah gini, dia nggak ngertiin perasaan aku, sedangkan aku ini lagi sibuk kayak gitu. Ya tiba-tiba aja sih teringat, ya mungkin yang buat saya paling takutin itu kayak orang yang saya sayangi itu malah dia itu kayak berkata kasar kayak gitu. Ini paling teringat dan motif saya itu. Jadi ketika dalam hubungan itu terjadi miskomunikasi ya Mbak. Takutnya nanti berpikiran ada kejadian masa lalu itu terjadi sama hubungan ini kan kayak gitu. Setelah kita berdiskusi beberapa waktu, dapat kita simpulkan sementara ya Mbak supaya lebih jelas. Yang pertama tadi terkait tekadnya Mbaknya untuk mengurangi rasa traumanya, bisa dengan melakukan organisasi, kemudian terkait materi perkuliahan juga membantu untuk mengurangi rasa traumanya. Tetapi yang kedua terdapat hambatan, yakni komunikasi dalam berhubungan dengan pacarnya yang mengingatkan dan takut terjadi pada hubungan saat ini kayak gitu. Tapi saya itu masih kayak mengganjal gini ketika saya berkomunikasi dengan pacar saya, ketika maksudnya ada masalah komunikasi sama pacar saya itu, saya itu kalau malam itu selalu memikirkan terus, kadang teringat masa lalu lah, teringat inilah, teringat itu ya pokoknya yang ada di pikiran saya itu udah kayak berisik gitu loh. Bisa dijelaskan lagi Mbak yang membuat yang dimaksud dengan pikiran yang berisik itu kayak gimana gitu, yang membuat Mbaknya merasa tidak nyaman terus setiap malam kepikiran? Kalau misalnya pikiran berisik itu gini Bu, misalnya kalau ada masalah pasti kan kalau mau setiap malam kalau mau tidur itu pasti kepikiran apa yang ada di pikirannya itu selalu kayak yang pertama kayak ada masalah sama pacar, yang kedua teringat masa lalu, terus belum lagi ada tugas yang belum kelar lah, inilah itu, pokoknya semraut gitu lah Bu. Ketika pikiran Mbaknya itu apa tadi katanya Mbak? Semraut ketika mengubar gitu ya, semuanya ada. Nah itu kan biasanya kayak terbayang-bayang gitu, menyangkut pautkan permasalahan komunikasi tadi dengan hubungan tadi, takutnya terulang kayak gitu kan. Nah biasanya Mbaknya ngapain gitu supaya ketika pikiran sudah kayak gitu, sudah sudah mentok, sudah nggak kuat, terus merawat sendiri peti misalnya kayak gitu. Ya kadang itu saya malah menangis sendiri lah setiap malam. Terus kalau sampai nggak kuat ya kadang saya nonton drakor sibuk gitu. Tapi paling saya ingat itu pas ketika memang seperti itu, keadaan seperti itu dan malam banget, tiba-tiba kepikiran semuanya, ya paling saya nangis sampai puas gitu lah, nangis sampai pernafasan itu kadang sampai terganggu lah gitu. Overthinking sampai Overthinking ya, sesak itu ya Mbak. Oh iya kayak gitu. Gimana kalau Mbaknya itu melakukan kayak me time, healing self sendiri gitu, yang misal dalam segi ibadah bisa kita sholat lah tengah malam, kita curhat pada Allah dan kita
keluarkan semua yang ada supaya tenang. Terus setelah itu sahabatnya nyamannya dengan kantor ya apa kita lakukan aja selain gimana supaya kita itu dapat pertahanan diri gitu loh Mbak. Kalau memang lagi misalnya lagi udah utek banget ya sekali-kali kita bisa melakukan refreshing, pergi ke tempat-tempat yang banyak suka, entah itu ke pantai atau suasana gunung yang memberikan ketenangan pada diri kita kayak gitu, supaya pikiran-pikiran negatif tadi bisa hilang dan terminimalisir. Mungkin bisa sih saya lakuin setelah bosan habis pastikan ada liburan lah yang mungkin bisa jadi sih itu menjadi pertahanan diri saya. Terus setelah kita tahu ya yang membuat kita apa namanya buat pertahanan diri kita, apa rencana Mbak yang akan lakukan untuk melakukan itu? Sejauh ini saya ingin melakukan hal-hal yang mungkin membuat saya bahagia dengan dukungan dari orang tua dan juga keluarga. Alhamdulillah sudah menerima keadaan saya yang seperti ini. Mungkin saya bisa melakukannya itu mungkin tidak sendirian sih Bu, ada pendampingnya gitu. Untuk pertahanan diri kan membutuhkan orang lain ya, entah bisa kita keluarga atau teman-teman. Nah, apa namanya terkait saran yang saya berikan tadi mengenai kayak self healing atau dengan travel, banyak yang akan saya lakukan yang mana yang dilakukan supaya itu menjadi jalan yang terbaik. Tadi kan Ibu sudah memberikan saran yang untuk ibadah lah seperti itu, misalnya berdoa kepada Allah sampai ya menangis ya. Mungkin jalan yang saya ambil itu memang mungkin jalan yang paling terbaik bagi saya itu kalau setiap malam ya melakukan ibadah sampai ya ibaratnya saya mencurahkan hati saya kepada Allah sampai bercurah sampai bercucurlah air mata. Selain itu ya mungkin kalau ada waktu luang dan waktu senggang saya bisa melakukan healing itu tadi. Saya kira sesi konseling kali ini sudah selesai. Gimana perasaan Mbaknya setelah melakukan diskusi atau konseling pada pertemuan kali ini? Kelebihnya saya ya walaupun memang masih ada terngiang masa lalu, tapi setidaknya saya sudah merasakan ketenangan dan tidak terlalu memikirkan masa depan tidak terlalu memikirkan masa lalu saya. Dan juga saya menerima saran yang sudah Ibu berikan, yaitu tadi mendekatkan diri kepada Allah dan bisa melakukan self healing lah, intinya seperti itu. Jadi dapat disimpulkan ya Mbak, untuk mengurangi rasa trauma yang selalu terngiang-ngiang terkait hubungan Mbaknya dengan kejadian yang di lalu, Mbaknya bisa melakukan hal-hal yang kepada Allah tentunya sebagai bentuk pendekatan diri, introspeksi diri, muhasabah diri, dan juga dengan melakukan refreshing atau healing supaya pikiran yang ada itu bisa, pikiran negatif itu bisa hilang atau terminimalisir. Setelah ini Mbaknya bisa mengisi formulir ini, di dalamnya ada data diri, kemudian penilaian terhadap konseling ini sebagai perbaikan untuk kedepannya. Nah ini bisa diisi sebagai rekapan administrasi di kantor ini.
Terima kasih ya Mbak udah mau datang ke sini, udah mau bercerita, kemudian berbagi pengalaman dengan saya. Semoga Mbaknya bisa berpikir positif lagi, kemudian tidak overthinking, dan semoga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada Ibu yang sudah berikan segala curahannya tadi, sarannya, dan insya Allah kalau saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya demi kebaikan saya dan keluarga saya. Semoga ya Mbak. Terima kasih Ibu.